Shalom, selamat malam semuanya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan yang Tuhan berikan bagi kita. Hari ini adalah hari ketiga di bulan April, tanggal 3, hari Rabu. Kita terus bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita masih sama-sama belajar firman Tuhan di sepanjang bulan ini mengenai semangat Kristen yang harus kita pertahankan dalam hidup kita. Saya berharap saudara diberkati dengan renungan ini dan bagikan kepada orang lain. Kalau saudara diberkati, biar banyak orang dikuatkan dalam firman Tuhan. Dan subscribe untuk channel GB Immanuel sehingga saudara tidak miss dengan pelayanan dan video-video kami untuk kekuatan saudara-saudara semua. Baik, hari ini kita akan belajar satu ayat dari Perjanjian Lama, yaitu dari 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari 2 Tawarik 15 ayat 7 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ayat ini adalah ayat yang diucapkan oleh seorang nabi yang bernama Azaria bin Oded, yang dihinggapi oleh Roh Allah dan memberikan kata-kata semangat kepada Raja Asa. Itu ada di dalam ayat 1 pasal yang ke-15 kalau saudara bisa membaca sendiri nanti di rumah. Dan Raja Asa adalah raja yang baik yang memerintah di Israel bagian selatan atau Raja Yehuda. Kita tahu setelah Salomo meninggal, kerajaan Israel terbelah menjadi dua, utara dan selatan. Di bagian utara ada 20 raja dan semuanya jahat. Lalu di sebelah selatan ada 20 raja juga dan hanya 8 yang baik. Termasuk salah satunya adalah Raja Asa. Dan Raja Asa ini memperoleh kata-kata nubuatan atau kata-kata semangat dari Nabi Azaria bin Oded ini. Dan pada saat itu di ayat-ayat berikutnya, ayat 2, 3 dan selanjutnya sebelum ayat yang ke-7 ini, Azaria bin Oded ini mengingatkan kepada Asa untuk mencari Tuhan agar Israel benar-benar berbalik kepada Tuhan dan mencari wajahnya, maka Tuhan akan berkenan ditemui. Itu ada ayat yang kelima. Lalu kemudian dalam ayat 7, Azaria bin Oded ini menyatakan, tetapi kamu ini kepada Raja Asa, maksudnya kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Setelah Raja Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria ini, ia menguatkan hatinya, dan apa yang ia lakukan di dalam ayat 8 dan selanjutnya adalah ia menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Wow, luar biasa saudara. Melalui peristiwa ini kita belajar bahwa semangat yang kuat itu akan mempengaruhi kerajinan dan pembaharuan rohani di dalam diri kita. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Azaria bin Oded ini kepada Asa membangkitkan semangatnya sehingga dia melakukan tindakan yang militan, bahkan mengambil resiko dan bertindak di pihak Tuhan, menghancurkan semua dewa-dewa kejijikan yang Tuhan tidak senang. Dan inilah yang Tuhan kehendaki dari Raja Asa. Dan kalau kita lihat kisah selanjutnya, Raja Asa ini berhasil dalam pemerintahannya dan ia mati atau meninggal dengan baik-baik. Kita harus mencontoh teladan Raja Asa ini. Kita harus sering membaca firman Tuhan. Kalau zaman dulu orang berbicara, Tuhan berbicara melalui nabi kepada raja atau kepada orang-orang secara umum. Tapi sekarang kita sudah punya Alkitab yang ada dari Perjanjian Lama, Kejadian sampai Wahyu di Perjanjian Baru. Itu semua adalah kata-kata nubuatan, kata-kata firman yang saudara dan saya harus baca. Saat kita baca, kita akan beroleh semangat untuk bangkit dalam hidup ini, untuk melakukan kebenaran, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, dan berani mengambil resiko untuk hidup di pihaknya Tuhan.
Semangat akan mengubah cara pandang kita, lalu akhirnya akan membuat dan mengubah tindakan, kata-kata, dan seluruh perilaku Tuhan. Bukan hanya itu saja, ayat 7 ini juga mengingatkan ada upah bagi orang-orang yang berusaha membangkitkan semangatnya dan melakukan kerajinan dan pekerjaan di bidang dan di ladang Tuhan dengan bidang yang Tuhan tetapkan bagi kita masing-masing. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita semua, meneguhkan kita untuk mengobarkan semangat yang ada dalam diri kita. Jangan lagi menjadi jemaat yang kelemar-kelemar, orang Kristen yang mudah putus asa, orang Kristen yang melankolis dan mudah merana, meratap masa depan dengan tidak penuh harapan, cengeng. No, saudara, bangkit menjadi orang Kristen yang semangat dan penuh gairah. Karena kita tahu setiap jerilah kita di dalam Tuhan, karena semangat kita ada upah yang menanti. Wow, haleluya. Saya berharap roh ini pun saya miliki sebagai hamba Tuhan, karena kita semua bisa jatuh dan lemah. Tetapi hari ini kita diingatkan agar terus stick kepada firman Tuhan, agar kita mendengar kata-kata semangat dan mulai maju lagi, melangkah lagi bersama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat, biar kita tidur dalam kasih setia Tuhan Yesus, dan besok pagi kita boleh bangun dengan penuh sukacita menjalani hari-hari kita dengan pengharapan yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.